malam semuanya. Eh, ya. Perkenalkan, nama aku Igede Siman Sudartawa, kelahiran Kelungkung, Bali. Mungkin di sini aku mau sharing. Pertama kali, kenapa aku bisa menggeluti dunia renang. Jadi awalnya itu, sebenarnya aku takut air dulu. Jadi waktu kecil itu tiap disuruh mandi yang berhubungan dengan air itu paling males lah. Karena takut gimana ya, males kena air, males basah dan segala macam. Tapi waktu kelas 2 SD aku ada pelajaran olahraga. Kemudian itu ada teman sebangku aku yang udah jago berenang. Udah bisa berenang gaya bebas, terus tiap mau nyampe dinding itu bukan harus pakai tangan tapi udah bisa salto kelas 2 SD. Sedangkan aku sendiri yang di kolam cetek yang segini itu disuruh nyelam aja nyelam ada halang rintangnya itu udah mau tenggelam. Kayak yang kemasukan air lah dari hidung dan segala macam. Habis dari sana aku ngelihat kok dia bisa sedangkan aku enggak. Itu kayak timbul rasa iri di diri aku. Kok dia bisa sih? Kenapa aku nggak bisa? Aku juga mau kayak gitu. Nah itu aku ngomonglah ke mama aku sendiri. Ma, aku juga mau dong. Itu caranya kayak gitu itu gimana? Sedangkan aku aja kolam pendek itu udah mau tenggelam. Dan besok sorenya itu kan pagi-pagi waktu pelajaran olahraga. Nah besok sorenya langsunglah mulai ikut les renang pertama kali. Jadi yaitu belajar dari kicking dulu kaki, terus belajar gerakan tangannya menggunakan board. Setelah dari sana 6 bulan kemudian ada pertandingan, istilahnya kayak pertandingan antar SD di Kabupaten Kelungkung ya. Di sana aku ikut, kebetulan kolamnya itu panjangnya itu 20 meter ya, bukan yang kayak internasional 50 meter. Jadi di Kelungkung itu cuma 20 meter panjang kolamnya. Itu aku ikut pertandingan pertama kali setelah baru mulai start berenang itu 6 bulan, langsung ikut pertandingan. Dan itu menang di gaya bebas dan gaya kupu-kupu. Kebetulan aku udah bisa menguasai 4 gaya, bebas, punggung, kupu, dan gaya dada. Tapi di pertandingan itu aku ikut di nomor 20 meter gaya bebas dan 20 meter gaya kupu-kupu. Di pertandingan itu menang, dapat hadiah, kalau nggak salah itu tahun 2000, itu dapat hadiah buku tulis dan pensil. Itu udah senengnya banget karena ini hasil kerja keras aku. Aku dapat buku, terus dapat pensil, itu seneng banget rasanya. Dan dari sana pengen ikut pertandingan lagi karena pengen tahu dapat hadiah apa lagi sih gitu. Nah dari sana masuk klub, udah ikut klub, terus akhirnya mewakili Kabupaten Kelungkung untuk tingkat di Bali, Porsenijar. Di tingkat Porsenijar lawannya yang pasti kelas 6 SD semua, sedangkan aku waktu itu kelas 3 udah naik. Itu kalah, tapi nggak ada rasa kayak yang malas lah udah kalah, nggak ada. Tapi di situ ada rasa tertantang lagi, kayak dia kelas 6 aku kelas 3. Next pertandingan tahun depan aku pasti bisa ngalahin. Karena aku kan naik kelas jadi kelas 4. Next tahun depannya dapat medali perunggu dan perak. Belum dapat emas. Tapi itu udah seneng banget kayak yang aku dapat jaket yang di belakangnya isi tulisan Kabupaten Kelungkung. Dulu itu udah bangga banget, udah dipakai kemana-mana, udah dipakai ke waktu sekolah, udah dipakai kayak yang wah banget gitu jaketnya. Karena nggak semua teman-teman yang punya itu jaket yang ada tulisan Kelungkungnya gitu. Nah dari sana akhirnya dipilihlah aku untuk mewakili Bali tahun 2004. Itu kalau nggak salah umur 10 tahun. Mewakili Bali pertama kali.
Nama kejuaraannya itu adalah usia dini. Usia dini jadi pertandingan kayak SD seluruh Indonesia. Nah di situ mulailah latihannya itu udah nggak di kolam 20 meter lagi. Jadi dari Klungkung kita latihannya ke daerah Badung. Itu perjalanannya 1,5 jam pakai motor. Dan itu dianterin mama aku sendiri. Jadi latihannya sore doang karena pagi itu full sekolah sampai jam 12:30. Kemudian dari sekolah itu keluar aku langsung berangkat ke Badung itu di daerah Blakiuh namanya di Bali. Jadi 1,5 jam itu dianterin mama naik motor. Yang istilahnya yang bikin aku hormat banget sama mama, pokoknya bangga banget itu dia rela nganterin, jadi 1,5 jam ke kolam, 1,5 jam balik. Jadi itu at least kan 3 jam. Terus nungguin aku selama latihan, itu tiap hari, itu selama kurang lebih itu 8 tahunan. Kayak gitu terus. Dan di perjalanan itu kan ya anak SD pulang sekolah pasti ngantuk. Nah itu biasanya biar aku gak jatuh waktu naik motor, kan di belakang duduknya. Itu diikat sama kayak selendang. Posisinya mama naik motor, nah aku di belakangnya itu diikat selendang biar gak jatuh. Jadi karena kan ya pulang sekolah capek biasanya kena angin itu ngantuk takutnya jatuh. Nah itu diikat di situ. Berangkat, latihan, nyampe di tempat latihan di situ di Bali, kolamnya 50 meter dan per satu sesi itu dulu masih sekitar di 1,5 jam sampai 2 jam. Itu waktu di Bali. Dan kemudian nextnya dari Bali itu aku pindah ke Jakarta itu tahun 2010, masuk di Millennium Aquatic di Cikini. Di klubnya Karicat. Itu aku ketemu pelatih aku sekarang, Albert Sutanto dan Felix Sutanto. Di sana pertama kali aku istilahnya mengenal ini loh tim nasional Indonesia buat di berenang. Karena base camp tim nasional renang itu ada di Cikini. Jadi di sana aku pertama kali ketemu, pertama kali yang tahu namanya kemandirian tim nasional ini seperti ini. Yang dulu biasanya aku dikit-dikit, mah ambilin ini, mah siapin ini dan segala macam. Itu aku tahu yang namanya mandiri, jadi kita bangun sendiri, nggak usah dibangunin lagi. Terus kemudian siapin makanan sendiri, terus pokoknya semua mandiri diatur. Itu istilahnya sesuatu yang baru buat aku. Sedangkan balik lagi waktu di Bali, itu zaman SMA aku udah sempat kepikiran mau berhenti berenang. Karena SMA masa-masa yang istilahnya sulit. Ada teman-teman ngomong, ayo jalan ke sini aja, ngapain berenang, latihan. Sedangkan aku pokoknya tiap di Bali itu selesai pulang sekolah langsung latihan. Pulangnya malam, belajar, tidur, terus besoknya sekolah lagi, kayak gitu terus. Itu teman-teman udah ngajakin semua, ayo ngapain udah berenang. Tapi karena aku pengen cita-cita mirip juga sama Karicat. Jadi yang dari dapetin jaket Klungkung, terus kemudian dapetin jaket Bali. Jadi ada kepengen, wah jaket Indonesia kayaknya keren gitu. Karena di Bali itu enggak semua perenang yang punya jaket Indonesia. Itu kayak suatu kebanggaan gitu kalau dipakai. Dan kebanggaan juga mewakili Indonesia di kancah internasional. Balik lagi, jadi kejuaraan internasional aku yang pertama itu di Jakarta, namanya CH Group, Southeast Asian Games buat kelompok umur age group. Itu pertama kali wakil Indonesia itu belum dapat jaket. Jadi ada rasa kecewa, wah kok belum dapat jaket ini udah wakil Indonesia gitu. Kok belum dapat jaket? Masih ada tahun depan lagi. Dan tahun depan ternyata aku masih lolos. Kan ada seleksinya di Kejurnas dulu. Begitu kita masuk seleksinya di Kejurnas,
kita masuk di CH Group. Akhirnya dikirim ke Singapura. Di Singapura itu pertama kali istilahnya tahu luar negeri, oh ini Singapura. Kayak yang istilahnya jauh lebih bersih lah dari Indonesia kalau dulu. Jadi kotanya bersih dan segala macam. Terus ketemu perenang-perenang luar yang at least dulu lebih tinggi dari kita semua jajarannya. Itu pertama kali ikut di Singapura dan kebetulan juga dapat medali perak pertama di situ di CH Group. Dari sana naik step lagi, ikut waktu pindah ke Jakarta lagi balik di 2010 pindah ke sini, aku terpilih last minute mewakili Indonesia buat di Asian Games di Guangzhou 2010. Jadi kepilihnya itu benar-benar kayak yang misalnya bulan 10 mau berangkat nih, aku kepilihnya di bulan 9. Jadi benar-benar cuma 1 bulan atau 1,5 bulan sebelum berangkat. Akhirnya kepilih mewakili Indonesia di kancah internasional yang lebih tinggi lagi dari CH Group. Itu ketemu lawan dari istilahnya dari Jepang, dari Cina. Itu kayak yang seringan bengong gitu. Jadi sering ngeliatin orang, oh ini struknya kayak begini. Jadi nggak fokus di pertandingan. Jadi seneng ngeliatin, oh ini perenang terkenal nih, oh ntar mau minta foto terus mau lihat gayanya itu kayak gimana tuh dalam air, nyelam liatin, bagus ya gayanya. Jadi nggak fokus waktu itu pertama kali. Nah dari sana dikasih tahu sama pelatih aku, kalau kejuaraan besar kamu harus tetap fokus, walaupun istilahnya nggak ditargetkan buat medali atau segala macam, tapi kamu tetap harus meningkatkan performa kamu. Jadi personal base kamu sendiri. Nah dari sana belajar. Akhirnya di 2011 kepilih buat tim SEA Games dan dapat 4 emas. Itu, ya terima kasih. Itu kebetulan di kita tuan rumah dan pertandingannya di Palembang ya. Itu dapat emas SEA Games pertama. Itu bangganya udah luar biasa karena kan tiap kita dapat emas, kita pasti menyanyikan lagu Indonesia Raya. Itu bangganya luar biasa sekali. Terus next year-nya lagi di 2012 mewakili Indonesia di Olimpiade. Satu-satunya perenang Indonesia yang mewakili Olimpiade di 2012. Ya. Jadi kepilihnya pun itu seleksinya aku bisa bilang lebih berat daripada yang dulu. Karena kalau dulu kita masuk di kualifikasi kan, karena di Olimpiade itu ada 2 kualifikasi, kualifikasi A dan kualifikasi B. Ini contohnya kayak limitnya misalnya kualifikasi A waktunya 1 menit. Nah di kualifikasi B kita waktunya di 1:02 atau 1:03 gitu. Jadi ada perbedaan. Kalau kita masuk di A itu bisa ngirim dua atlet. Kalau di B cuma 1 atlet per nomor. Itu masuk Olimpiade dan kebetulan di 2012 juga ada kuotanya jadi lebih susah lagi. Akhirnya aku dikirim dan keberuntungannya lagi aku bisa pegang bendera waktu pembukaan di Olimpiade 2012. Waktu opening ceremony aku pegang bendera pertama kali di sana. Jadi opening ceremony aku pegang bendera Indonesia, itu istilahnya kayak tugas dan kebanggaan tersendiri. Karena kan gak setiap atlet bisa pegang bendera Indonesia waktu pembukaan. Kelanjutannya dari sana ada SEA Games lagi di Myanmar, dapat medali lagi, terus nextnya ada Asian Games lagi, itu bisa lebih belajar fokus lagi, terus 15 ada SEA Games lagi. Nah di 2015 itu SEA Games yang satu-satunya aku nggak dapat emas di sana. Itu istilahnya bisa dibilang wake up call buat aku. Karena dari 4 emas kan, karena 4 emas mikir wah kayaknya nggak ada lawan ya yaudah. Akhirnya di 2015 aku nggak mendapatkan emas sama sekali. Di sana sempat down, kayak yang gila udah berusaha begini tapi nggak dapat emas. Akhirnya dari sana bertekad next SEA Games
aku pengen dapat emas lagi, aku pengen mecahin rekor lagi. Karena rekor-rekor aku udah dipecahin waktu di 2015 sama lawan dari Singapura. Akhirnya di next SEA Games di 2017, aku bisa menang 1 emas dan 1 rekor SEA Games. Itu istilahnya jadi pembuktian diri, istilahnya kayak pembalasan aku, oh kalau aku mau, aku pasti bisa. Gitu. Dan mungkin nextnya tips buat kayak perenang-perenang baru atau yang mau menggeluti di dunia berenang. Renang ini istilahnya olahraga yang perlu ketekunan. Karena kita kan seperti aku bilang tadi ya, kayak aku habis sekolah terus langsung latihan selama 2,5 jam di kolam yang berbentuk kotak. Dan kita juga nggak bisa ngobrol. Itu kan agak boring ya istilahnya ya. Tapi ya kalau kita tekun, kita giat berlatih, kita pasti bakal dapat hasilnya. Karena selain renang itu kita bisa olahraga, itu juga bisa buat recovery. Jadi misalkan ada yang sakit pinggang atau gimana, itu kalau ke dokter pasti dokter nyaraninnya udah kamu berenang aja. Karena di air kita nggak ada gravitasi, itu benar-benar buat kita recovery dan segala macam. Nah, mungkin itu aja. Terima kasih. Buka aja, buka lapak.